Isi ringkas Kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Berikut adalah isi ringkas dari Kitab 2 Korintus. Pasal 1. Paulus memperkenalkan dirinya dan mengucap syukur atas penghiburan yang diterima dari Allah di tengah-tengah kesulitan. Pasal 2. Paulus membahas tentang pengampunan dan pentingnya memaafkan orang lain. Ia juga menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang hidup di dalam roh dan orang yang hidup dalam daging. Pasal 3. Paulus membandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru dan menegaskan bahwa hanya melalui iman kepada Kristus kita dapat diselamatkan. Pasal 4. Paulus membahas tentang pelayanannya sebagai rasul dan bahwa kesulitan yang dialaminya sebenarnya adalah bagian dari rencana Allah di dalam dirinya untuk kemuliaannya. Pasal 5. Paulus menjelaskan tentang tubuh kita sebagai tempat tinggal Roh Kudus dan menekankan pentingnya hidup yang berkenan kepada Allah. Pasal 6. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk menjauhi perbuatan dosa dan hidup dalam kekudusan, serta memperlihatkan kasih Allah kepada sesama. Pasal 7. Paulus membahas tentang pemulihan hubungan antara dirinya dan jemaat Korintus serta pentingnya memperlihatkan kasih dan pengampunan. Pasal 8-9. Paulus menyerukan kepada jemaat Korintus untuk memberikan sumbangan bagi orang-orang miskin di kota Yerusalem. Pasal 10-13. Paulus menegur beberapa orang di dalam jemaat Korintus yang meragukan otoritasnya sebagai rasul dan menunjukkan kebenaran Injil yang ia sampaikan. Demikianlah isi ringkas dari Kitab 2 Korintus. Maksud dan tujuan penulisan Kitab 2 Korintus. Maksud dan tujuan penulisan Kitab 2 Korintus adalah sebagai berikut. Membela otoritas Paulus. Paulus menulis surat ini untuk membela otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul, yang diserang oleh beberapa orang di jemaat Korintus. Paulus ingin memperbaiki hubungan antara dirinya dan jemaat Korintus yang sudah terganggu. Memberikan pengajaran rohani. Kitab 2 Korintus juga berisi pengajaran rohani tentang pentingnya hidup dalam kasih Kristus, mengampuni sesama, dan hidup dalam persekutuan dan kesatuan dalam Kristus. Mengajak memberikan sumbangan. Paulus juga meminta jemaat Korintus untuk menyumbangkan dana bagi umat Kristen yang miskin di Yerusalem. Hal ini menunjukkan perhatian Paulus terhadap sesama umat Kristen dan pentingnya saling membantu dalam kebutuhan. Memperingatkan terhadap dosa. Paulus juga memberikan peringatan kepada jemaat Korintus tentang bahaya dosa dan kesalahan yang dapat merusak hubungan mereka dengan Kristus dan sesama. Secara keseluruhan, Kitab 2 Korintus memiliki tujuan untuk memperkuat iman dan kasih Kristiani, memperbaiki hubungan antara Paulus dan jemaat Korintus, serta menegaskan otoritas Paulus sebagai rasul dan pengajar gereja. Latar belakang penulisan Kitab 2 Korintus. Latar belakang penulisan Kitab 2 Korintus adalah sebagai berikut. Konflik di jemaat Korintus. Sebelumnya, Paulus telah menulis surat pertamanya kepada jemaat Korintus untuk mengatasi berbagai masalah dan konflik yang terjadi di dalam jemaat, seperti perpecahan dan perselisihan di antara anggotanya. Namun, setelah surat itu terkirim, konflik masih terus terjadi di jemaat Korintus, dan beberapa orang mengkritik otoritas dan kepemimpinan Paulus sebagai rasul. Kedatangan rasul palsu. Selain itu, ada pula kedatangan rasul palsu yang mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan mengacaukan jemaat Korintus. Paulus merasa perlu untuk menegaskan kembali ajaran yang benar dan memberikan peringatan tentang bahaya doktrin palsu tersebut. Rencana perjalanan ke Korintus. Paulus merencanakan untuk mengunjungi kembali jemaat Korintus dan memperbaiki hubungan yang rusak dengan mereka. Namun, ia ingin memastikan bahwa jemaat Korintus siap untuk menerima kedatangannya dan menerima nasihat dan pengajaran yang akan diberikannya. Oleh karena itu, Paulus menulis surat kedua kepada jemaat Korintus sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan di antara mereka, menegaskan kembali otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul, memberikan pengajaran rohani, serta meminta jemaat Korintus untuk memberikan sumbangan bagi umat Kristen yang miskin di Yerusalem. Susunan Kitab 2 Korintus. Susunan Kitab 2 Korintus dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengantar, pasal 1 ayat 1-11. Pada bagian ini, Paulus memperkenalkan dirinya dan rekan-rekannya serta memberikan ucapan syukur dan doa kepada jemaat Korintus. 2.
Pembelaan otoritas Paulus, pasal 1 ayat 12 sampai dengan pasal 7 ayat 16. Ini adalah bagian terbesar dari surat ini, di mana Paulus membela otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul, menanggapi kritik dan tuduhan yang dilontarkan oleh beberapa orang di jemaat Korintus. Paulus juga memperbaiki hubungan antara dirinya dan jemaat Korintus yang telah terganggu. Bagian ini berisi perdebatan, pengajaran, dan penghiburan dari Paulus untuk jemaat Korintus. 3. Permintaan sumbangan bagi orang Kristen yang miskin, pasal 8 ayat 1 sampai dengan pasal 9 ayat 15. Di sini, Paulus meminta jemaat Korintus untuk memberikan sumbangan bagi umat Kristen yang miskin di Yerusalem. Paulus menjelaskan pentingnya memberi secara sukarela dan dengan sukacita hati, serta memotivasi jemaat Korintus untuk menunjukkan kasih dan kepedulian mereka terhadap sesama umat Kristen yang membutuhkan. 4. Pertahanan otoritas dan pengajaran terakhir, pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 13 ayat 13. Pada bagian ini, Paulus mempertahankan otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul, menanggapi tuduhan yang masih dilontarkan oleh beberapa orang di jemaat Korintus. Paulus juga memberikan pengajaran terakhir mengenai pentingnya hidup dalam persekutuan dan kesatuan dalam Kristus, dan memperingatkan jemaat Korintus tentang bahaya dosa dan kesalahan yang dapat merusak hubungan mereka dengan Kristus dan sesama. 5. Penutup, pasal 13 ayat 14. Surat ditutup dengan doa dan ucapan salam dari Paulus kepada jemaat Korintus. Dalam keseluruhan susunan kitab 2 Korintus, terlihat bahwa Paulus ingin menyelesaikan konflik dan perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus, memperkuat iman dan kasih Kristiani, serta menegaskan otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul dan pengajar gereja.